Jiwaku merindukanmu, haleluya. Ya Allah yang hidup, haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ku rindukanmu. Engkau Allah Bapakku yang sempurna. Hatiku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti Engkau. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ku rindukanmu, Engkau Bapa. Engkau Tuhanku yang dahsyat. Hatiku selalu haus akan firman-Mu. Ku selalu mau setia. Ku berterima kasih kepadamu, sumber keselamatanku, haleluya. Penolongku dan Bapakku, tiada yang lain hanya seperti Engkau. Terima kasih, haleluya. Jiwaku merindukanmu, Bapa. Ya Engkau Allahku, Tuhanku yang hidup. Jiwaku selalu merindukanmu, haleluya. Ya Allah, Juru Selamatku. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti Engkau, Bapa. Ku bersyukur hanya kepadamu, Tuhan Yesus, sumber kekuatanku, haleluya. Penolongku dan Engkau Allahku, tiada yang seperti Engkau, Bapa. Amin. Dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal kalau minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, sumber hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Kau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Engkau, Allah Bapakku, Juru Selamatku. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti Engkau, Bapa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan.
kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya pula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu Bapa, dan memuji nama-Mu yang agung kudus, nama mulia yang sempurna. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, sumber segala-galanya, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Ku berterima kasih kepada Engkau, sumber kekuatanku, penolongku dan Allahku, juru selamatku. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Ku mau dengar firman-Mu. Sucikanlah mulut aku, hamba-Mu, anakku Bapa. Bersihkanlah pikiran dan hatiku. Ampunilah Bapa segala dosaku, kesalahanku, hal yang tidak berkenan. Ampuni Bapa. Biar Roh Kudus tuntunlah hidupku, untuk aku berjalan dalam firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Yesus. Tuhanku, Engkau juru selamatku. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir pagi ini. Kami bersyukur. Terima kasih kalau Kau masih pelihara hidup kami sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami baca firman-Mu. Biar firman-Ku simpan dalam hati kami Bapa, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Selasa pagi ini tanggal 15 Maret 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kasih-Nya sempurna, Tuhan Yesus maha baik, maha baik. Kalau saudara dan saya dalam keadaan sehat sampai detik-detik hara, sudah melewati hari-hari yang penuh dengan ketegangan, baik sehubungan dengan peristiwa Omikron saudara ya, COVID-19 dari sejak tahun 2020 sampai saat ini, bahkan dapat informasi lagi katanya di Prancis atau di luar negeri, tapi masih belum ada di Indonesia saudara. Katanya ada varian baru, Delta Cron katanya. Itu coba ini, semua bikin pusing saudara. Waktu mari kita datang kepada Yesus sebelum kita beraktivitas pagi ini. Matahari masih belum terbit saudara ya pagi ini. Oh Yesus, kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Komitmen kita, malah kita semua hidup menyenangkan hati Tuhan. Selagi kita diberikan umur panjang sama Tuhan, selagi saya berikan kesehatan dari Tuhan, saya mau pergunakan suara, mulut,
Semua apa yang kita miliki semua datang dari Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan. Jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Tuhan kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sebab apa yang Kau kehendak itu semuanya indah dan sempurna. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya senantiasa di dalam pemeliharaan yang sempurna, di dalam genggaman kasih karunia Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Yang menghadapi setiap pergumulan persoalan datang kepada Yesus. Sapanya Yesus, Tuhan kita, juru selamat kita, penolong kita, sumber pengharapanku. Tiada yang lain, hanya seperti Yesus, satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita hauskan firman Tuhan seperti firman Tuhan tadi saya bacakan dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan sumber hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ada kerinduan hati kita terus senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Demikian dalam Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, Allah yang sempurna, pencipta langit dan bumi, yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita sehat sampai detik ini. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Oh Yesus, tiap hari, setiap saat kita merindu itu selalu berjumpa dengan Tuhan. Di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keselamatan yang kekal bersama Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca, puji Tuhan. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kita berterima kasih atas segala berkat rahmat anugerah Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 2, puji Tuhan. Dari ayat 1 sampai 12, puji Tuhan. Ayat cukup pendek, tapi mari kita memaknai firman Tuhan. Kita terima firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita baca, kita renungkan dan kita simpan di dalam hati kita. Puji Tuhan, saya membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Dan engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter, yang membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan. Dan aku telah bersumpah kepadamu demi Tuhan, tak akan kubur engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapatkan perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Ayat 12 terakhir, Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca didengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan. Yang penting marilah Bapak Ibu bersama saya. Selagi Tuhan berikan nafas, saya selagi dikasih kesehatan buat Tuhan. Selagi tidak sakit, mari kita mau memuji akan Tuhan.
Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan di siang malam. Dan kita mau setia kepada Yesus. Kita mau cinta Yesus. Dan kita mau taat. Selagi kita hidup ini yang kita kerjakan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau nanti kelak Tuhan panggil hidup kita, kita sudah melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Dan janji Tuhan, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan pernah nyakiti Tuhan. Jangan pernah segera kalau kita nyakitin Tuhan, segera minta ampun, bertobat kepada Tuhan. Datang kepada Yesus, sebab Dia juru selamat kita, Dia segala-galanya. Dan kalau kita lihat di sini Daud, sebelum akhir hidupnya semua akan mati, saudara. Semua dari sejak Adam dan Hawa sampai detik ini manusia semua menantikan kematian. Daud sudah mati, tidak bangkit lagi. Tapi Yesus mati pada hari dia bangkit, karena Dia Tuhan. Dia adalah Allah yang besar, Dia juru selamat kita. Dia penolong kita, Dia segala-galanya dalam hidup kita. Untuk itu saya bersama Bapak Ibu datang kepada Dia namanya Yesus Kristus yang punya segala-galanya. Dan Daud pada waktu pesan kepada Salomo anaknya sebelum akhir hidupnya, dia pesan baik-baik supaya nanti yang ketiga untuk melakukan kewajiban dengan setia kepada Tuhan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang selalu saya sampaikan, mari kita lakukan semua kewajiban kita, yaitu kewajiban kita menjadi pelaku firman Tuhan. Lakukan dengan setia, karena kita cinta Yesus. Kita mau taat, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini firman Tuhan. Yang ditunjukkannya apa? Itu ada di dalam firman Tuhan. Mari 3 poin ini yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Semua akan menjalani hidup yang fana. Saya bersama Bapak Ibu tinggal dunia ini sementara. Dunia yang fana ini akan kita tinggalkan. Tapi saya minta di dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapakku, Tuhan Yesus, tolong Bapak. Kalau Kau izinkan hamba bersama isi anak-anak dan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kalau Tuhan izinkan Bapak, kiranya Engkau mempertimbangkannya penuh dengan cinta kasih. Kiranya tidak mengalami kematian, tidak mengalami sakit apapun, tapi dalam keadaan sehat. Karena seperti yang kemarin saya katakan di dalam firman Tuhan, kita yang hidup ini sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kiranya mengalami rapture, diangkat. Untuk itu firman Tuhan katakan, supaya terpelihara sempurna tubuh, jiwa, roh kita. Mari kita kesempatan, kita mau perbaiki, kita mau hidup menurut jalan yang ditujukannya, dan tetap mengikuti segala ketetapan perintahnya, peraturan dan ketentuannya. Di ayat yang ketiga, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, semua hukum Musa bicara firman Tuhan. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Hidup kita beruntung kalau kita hidup di dalam ketatan firman Tuhan. Hidup kita terbukti saya pribadi, dalam nama Yesus bersama keluarga, bersama Bapak Ibu Saudara semua, dipelihara dalam nama Yesus. Dari sejak peristiwa COVID tahun 2020, saya tidak pernah sakit dari sejak jadi hamba Tuhan dalam nama Yesus. Kita semua sehat sempurna dalam nama Yesus. Saya ketuk palu dalam nama Tuhan Yesus. Saya menerapkan hidup saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Terpelihara sempurna tubuh jiwa roh kita. Mari kita senantiasa hidup, mimpilah kerinduan itu selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Menurut apa yang telah Tuhan tetapkan. Berjalan taat setia cinta Yesus. Dan kerinduan kita Tuhan, pakai hidupku ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tunjukkan Tuhan, sentiasa kasih setia Tuhan. Tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Ada kerinduan kita selalu dekat dengan Tuhan. Selalu cinta Tuhan. Selalu hidup menurut taat kepada firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Seperti ada kerinduan saya ini, firman Tuhan menjadi kesukaan saya. Di dalam Kolose. Coba nih saya mau baca. Kolose pasal 1. Ini kerinduan kita bersama saudara. Supaya hidup kita sementara saja di dunia ini. Tidak ada tujuan lain. Supaya hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di depannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu ada di dalam firman Tuhan. Gali firman Tuhan tiap pagi, tiap malam kita gali firman Tuhan. Dan kita renungkan siang dan malam. Dan komitmen kita, mari kita sama-sama menjadi pelaku firman. Untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Supaya kita bisa layak diangkat. Rapture, berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus berarti berjumpa di surga. Hidup yang kekal, penuh dengan sukacita, sangat bahagia, bahagia, senang kekal selama-lamanya. Untuk itu mari, biar jiwa kita, hati kita merindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, melangkah di dalam rencana Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.
jiwaku merindukanmu. Haleluya. Ya Allah yang hidup, haleluya. Jiwaku haus kepadamu, haleluya. Ya Allah yang hidup, amin, haleluya. Jiwaku, hatiku selalu merindukan Engkau Bapa. Ya Tuhanku Yesus, Engkau hidup dahsyat ajaib. Jiwaku haus kepadamu, haleluya. Ya Allah Bapakku yang hidup, haleluya. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber pengharapanku, haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti Engkau Yesus, haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti Engkau Yesus, haleluya. Ku bersyukur, terima kasih Bapa, sumber pengharapanku, kekuatanku, penolongku dan Allah Bapakku, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus, tiada yang seperti Engkau Bapakku Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita, berjaga dan berdoa. Hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, melangkah menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan berserta dengan kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.